Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover One Piece chapter 1114 ini terdapat gambar Yamato dan Kinemon. Di sana Kinemon mempercayakan pedang Yasue ke Yamato untuk membawanya ke kuil Enma. Judul chapter kali ini adalah Sayap Ikarus. Di awal scene kita diperlihatkan tanggapan di markas besar Angkatan Laut setelah mendengar siaran Vegapunk tentang dunia akan tenggelam. Mereka semua nampak terkejut dengan hal yang menghebohkan dunia itu. Bahkan Akainu pun sampai tak bisa berkata-kata lagi. Pindah ke Mokton. Di sana preman-preman tertawa terbahak-bahak menanggapi siaran Vegapunk. Orang ini gila. Apa dia mencoba untuk membuat panik semua orang dan membawa dunia mati bersamanya? Bagaimana caranya seluruh dunia bisa tenggelam, Tuan Jenius? Pindah ke Water 7, di sana juga heboh dengan siaran Vegapunk. Jika yang tadi dia bicarakan adalah kota ini, maka aku akan langsung mempercayainya. Tapi seluruh dunia tenggelam butuh lebih dari sekedar air pasang untuk melakukan itu. Benar kan? Sementara itu Pauli dan rekannya masih menyimak siarannya dengan was-was. Pindah ke Impel Down. Di sana terdapat Magellan dan Doflamingo yang tertawa terbahak-bahak mendengar siaran Vegapunk. Ini semakin bagus saja. Bukankah tugasmu untuk mengurus para tahanan, Magellan? Apa yang akan kau lakukan jika penjara ini benar-benar terendam air? Tanya Doflamingo. Lalu Magellan menjawab, kau benar. Kenaikan air laut yang baru saja terjadi saja membuat kekacauan pada beberapa sel. Dan itu hanya 1 meter. Berapa meter yang dibutuhkan untuk menenggelamkan seluruh dunia? Doflamingo merespon, beberapa wilayah perkotaan akan hancur jika permukaan laut naik hanya 5 meter. Mungkin kita semua harus melakukan evakuasi. Kita bisa pergi ke tempat yang tinggi. Pindah ke pulau manusia ikan, tepatnya di kerajaan Ryugu. Di sana Shirahoshi menanyakan apakah yang disampaikan Vegapunk benar-benar akan terjadi kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjawab bahwa itu hal terdengar sangat aneh. Kembali lagi ke Egghead, di sana marinir yang mendengar siaran Vegapunk nampak tak percaya akan apa yang disampaikan Vegapunk. Itu konyol, tapi ilmuwan terhebat di dunia yang mengatakan itu. Ya, tidak penting jika itu benar atau tidak. Hal ini akan menyebabkan kepanikan dan kekacauan massal. Sudah cukup dengan kebohongan dan kegilaanmu, Vegapunk. Sementara di pihak Gorosei nampak sangat marah dan panik. Cepat lenyapkan seluruh siput penyiar. Tidak, habisi seluruh makhluk hidup yang bisa kau rasakan. Kita bisa mengurus akibatnya nanti, kata Gorosei. Di sisi lain, York juga berusaha menemukan sumber siaran Vegapunk. Setelah sialan, apa dia benar-benar akan membocorkan semuanya? Kata York dengan panik. Kita lanjut siaran Vegapunk. Tolong dengarkan prediksi yang akan aku buat ini. Jika data sensorku tepat, beberapa hari dari saat aku merekam ini, sebuah gempa bumi yang dahsyat akan mengguncang seluruh dunia. Setelah bencana ini, permukaan laut akan naik 1 meter. Beberapa pulau tidak akan bisa lagi dihuni. Dan tentu saja, banyak pantai yang akan tenggelam. Jika hal ini tidak terjadi, silahkan kalian abaikan sisa pesan ini. Tetapi, jika hal ini benar-benar terjadi, maka tolong dengarkan apa yang aku katakan. Gempa bumi yang baru saja aku prediksi itu tidak bisa dikatakan sebagai fenomena alam. Aku dengan naifnya selalu mencari kedamaian dan kemakmuran, dan itu membawa kepada apa yang menjadi dosa besarku yang pertama. Pada saat siaran berlangsung, Smoti dan Mondior tak percaya bahwa Vegapunk bisa memprediksi sejauh itu. Jangan bilang yang dia maksud gempa bumi hari ini. Bukankah dia sudah mati setelah merekam ini? Kata Smoothie. Di pulau lain juga sudah mengalami apa yang dikatakan Vegapunk. Di pulau Hachinosu juga terjadi kepanikan dan bertanya-tanya bagaimana Vegapunk bisa memprediksi hal itu. Sedangkan Aokiji masih terdiam dan terus menyaksikan. Pindah ke tim Nami yang sedang bertarung dengan Saturnus yang menginginkan Robin. Saturnus terlihat sangat kesal dan berkata, Vegapunk, hentikan ucapanmu. Di saat bersamaan Nami berhasil menyerang wajah Saturnus hingga berdarah.
Namun serangan itu masih belum cukup. Mereka malah dipentalkan oleh Saturnus dengan mudah. Untungnya Robin dengan sigap menangkap mereka menggunakan jaring tangannya. Karena keadaan semakin genting, Saturnus meninggalkan mereka dan fokus dengan niat awalnya. Tak lupa ia menghubungi Gorose lain lewat telepatinya. Mars, bagaimana keadaan sumber tenaganya? Aku akan pergi melihatnya sekarang. Kita harus menjaga isi ruangan itu. Aku hampir sampai, kata Saturnus sembari menghancurkan segala yang menghalangi jalurnya. Kita lanjut siaran Vegapunk. Aku terpaku kepada mimpiku untuk mengembangkan sumber tenaga yang abadi, bertekad untuk membawa dunia ke masa depan yang lebih besar dan cerah. Tapi aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Harusnya aku tidak besar kepala untuk memahami kemana arah dunia ini. Sementara itu Saturnus sudah berhasil ke ruangan Mother Flame. Para Gorose lalu berkata, kita harus melenyapkan seluruh kehidupan. Kita tidak boleh berhenti. Pindah ke sisi robot kuno yang berusaha dihentikan oleh angkatan laut. Karena robot kuno itu terus berjalan menuju arah mata angin. Pindah ke Luffy yang terus dikejar oleh Warkuri. Mereka terus menerobos api supaya bisa kabur darinya. Balik lagi ke siaran Vegapunk. Pertama-tama, kita harus mengetahui masa lalu, khususnya tentang apa yang terjadi di antara 900 dan 800 tahun yang lalu. Periode 100 tahun yang banyak orang anggap sebagai bagian kosong dalam sejarah. Lebih tepatnya, itu dikenal sebagai abad kekosongan. Karena seluruh informasi tentang itu telah dihapus atau hilang. Dan itu benar, tapi ada satu kunci untuk membuka beberapa potongan dan gema dari masa itu. Jawabannya adalah Poneglyph. Batu-batu kesepian itu berada di berbagai tempat yang tenang dan sunyi di seluruh dunia. Tulisan yang terukir di batu-batu itu setelah diterjemahkan akan menjadi satu-satunya metode kita untuk melihat masa lalu yang tidak diketahui itu. Meskipun begitu, percobaan untuk menerjemahkan Poneglyph dianggap sebagai hal yang tabu oleh pemerintah dunia. Dan karena itu, aku terpaksa harus melakukan dosa besarku yang kedua. Aku mengkhianati pemerintah dan mempelajari era terlarang ini sendirian. Aku cukup beruntung karena aku mewarisi beberapa dokumen dari sebuah grup arkeolog yang luar biasa yang membuatku bisa menerjemahkan beberapa Poneglyph. Aku mengejar penelitian ini sejauh yang aku mampu, dan aku tidak menyesal sama sekali. Lagi pula, sejarah adalah sebuah kisah, dan sebenarnya aku hanya mengetahui bagian kecil tentang kisah 100 tahun yang panjang ini. Aku tidak bisa meninggalkan kalian dengan spekulasiku sendiri. Jadi, aku hanya akan membicarakan fakta yang aku tahu. Karena siaran sudah mengarah ke abad kekosongan, kita diperlihatkan reaksi dari penguasa dunia dan kaum naga langit. Yang pertama, Im Sama yang terlihat menyimak apa yang disampaikan Vegapunk. Sementara kaum naga langit, mereka sangat marah dengan siaran Vegapunk. Dasar angkatan laut tidak berguna. Apa yang mereka lakukan? Cepat tutup mulut orang ini. Kematian terlalu baik untuk dia. Bawa mayatnya ke sini, aku akan mengoyaknya dengan tanganku sendiri, kata mereka. Di tempat lain terlihat Saul hanya tertawa menanggapi siaran ini. Di kota Oranye di sana juga sedang menyimak sambil menjelaskan tentang 20 raja bekerja sama menciptakan dunia. Pindah ke tim Nami yang terkejut melihat awan bergerak memanjang. Lalu Brook mengatakan kalau itu pasti yang dibicarakan Edison sebelum melompat. Kemudian Usopp menanggapi, itu benar, dengan ujung awan yang memanjang keluar, kita bisa melompat langsung ke lautan. Beralih ke Edison yang rusak parah setelah melewati Frontier Dome. Ia pun memberi pesan kepada mereka, sebaiknya kalian benar-benar bisa lolos dari sini. Jangan sampai kalian tertangkap oleh pemerintah. Lanjut ke siaran Vegapunk. Bintang dari cerita ini terlahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang maju dan berlimpah. Dan sama seperti Nika, dewa matahari yang legendaris dari dongeng Elbaf, ia juga bertarung dengan tubuh yang elastis dan memanjang. Mereka memanggilnya dengan sebutan Joy Boy. Dia adalah orang pertama yang pergi ke laut. Orang pertama yang disebut sebagai bajak laut. Saat siaran yang ini, diperlihatkan Luffy menyerang si babi kembali. Lagi-lagi tangannya mengalami kesakitan seperti sebelumnya. Namun belum sempat diperlihatkan reaksi dunia tentang Joy Boy. Tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.